Kondisi indeks harga saham gabungan setelah melewati tahun penuh tantangan terlihat masih bisa menorehkan prestasi di tahun 2022. Semangat tahun baru tentunya memberikan gairah terhadap pola investasi di pasar modal Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi yang menarik. Rilis data perekonomian, tingkat inflasi yang disinyalir masih dalam kondisi terkendali akan memberikan warna terhadap pola pergerakan IHSG awal 2023. Lantas bagaimana prediksi IHSG pada pekan pertama tahun 2023 dan apa saja saham yang menarik selama sepekan ke depan menurut analis? Sudah bersama saya melalui sambungan Zoom Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Selamat pagi Mas Alfred, selamat tahun baru. Semoga tahun ini lebih banyak cuan Halo, dan selamat pagi, iya. selamat tahun baru. Baik Mas Alfred, kita bicara mengenai rilis data perekonomian ya. Tingkat inflasi yang masih terkendali, kemudian juga suasana kondusif secara global juga terkait dengan geopolitik, sepertinya juga akan berpengaruh terhadap penguatan IHSG di awal tahun ini. Apakah ini menjadi salah satu sentimen yang mendorong IHSG akan kembali menguat di awal minggu ini? Ya, kalau kita lihat memang tadi bahwa sepanjang pekan di awal pembukaan tahun ini memang bisa dibilang minim sentimen ya. Kalau kita lihat lebih kepada tadi sentimen technical rebound karena di pekan kemarin IHSG kita ditutup terkoreksi. Jadi ada potensi tadi mengalami rebound di awal pembukaan ini dan biasanya memang di awal pembukaan cukup banyak optimisme yang dimiliki oleh investor terhadap tahun baru. Tapi memang sekali lagi bahwa memang relatif minim sentimen karena kita tahu bahwa sentimen-sentimen atau isu-isu besar di 2022 masih menjadi concern juga bagi investor di tahun ini, khususnya tadi bicara masalah kebijakan suku bunga, apalagi tadi bahwa tahun ini pasar atau investor akan melihat seberapa besar tadi bahwa dampak kenaikan suku bunga yang agresif di tahun 2022 terhadap ekonomi di 2023 karena akan terlihat nanti dampaknya di 2023 bahkan memang beberapa pelaku pasar dan institusi besar juga menyatakan bahwa memang tekanan ekonomi akan cukup berat di 2023. Jadi bahkan di 2023 juga kenaikan suku bunga masih berlanjut. Tapi meskipun tadi bahwa ada masih berlanjut kenaikan suku bunga, tapi di tahun ini juga beberapa bank sentral juga menyampaikan bahwa akan ada mulai penurunan suku bunga juga akan dilakukan di akhir tahun ini. Jadi memang bisa dikatakan bahwa dari sisi sentimen masih cukup berat sebenarnya 2023, tapi optimisme bahwa ekonomi secara global khususnya Indonesia bisa melewati tekanan dari perlambatan ekonomi oleh faktor kenaikan suku bunga dan juga inflasi mungkin akan terlihat juga nanti di semester kedua 2023. Mas, kalau berdasarkan data dari BI di Jumat kemarin, Bursa Efek Indonesia ini IHSG menempati posisi kedua di ASEAN yang meningkat juga di 4,27. Apa yang Anda melihat kondisi seperti ini di ASEAN? Terkait dengan tadi ya kalau kita bersaing dengan Singapura dia masih leading, kemudian di satu sisi sentimen masih global yang masih menempati peringkat teratas terkait dengan COVID-19 di Tiongkok, kemudian juga isu global terkait dengan harga energi seperti itu, Mas. Ya, kalau kita lihat memang bahwa pencapaian IHSG memang relatif cukup bagus ya. Bahkan kalau kita lihat di sepanjang Januari sampai November, kita sempat memimpin sebagai indeks dengan performa yang paling bagus di Asia, bahkan juga di Asia Pasifik juga bahkan global. Memang menjelang penghujung di bulan Desember terjadi net sell asing yang cukup signifikan mencapai sekitar 19 triliun, itu juga yang membuat kenapa IHSG itu juga terkoreksi di bulan Desember yang biasa dalam 20 tahun terakhir selalu di bulan Desember IHSG kita positif, di Desember kemarin terkoreksi. Tapi meskipun kita lihat bahwa ada koreksi di akhir tahun dan pencapaian IHSG yang nomor 2 di regional Asia, kita memang melihat bahwa ini menunjukkan bagaimana investor baik itu juga domestik dan juga foreign masih melihat bahwa di tahun 2002 ekonomi kita relatif cukup kuat. Penguatan harga komoditi yang mendorong inflasi dari satu sisi memang memberikan kontribusi kenaikan inflasi, tapi di satu sisi juga bagi kita ini cukup menguntungkan. Kita bisa melihat bagaimana tadi bahwa dari sisi pendapatan negara kita juga naik cukup signifikan. Dan kalau kita lihat dari sisi rupiah juga relatif cukup stabil, memang terjadi depresiasi dan ini juga dialami oleh negara-negara yang lainnya. Tapi kalau melihat dari besar depresiasinya juga kita melihat bagaimana optimisme juga investor secara global juga melihat bahwa kita punya ekonomi yang jauh lebih kuat. Jadi kalau kita lihat pencapaian nomor 2 di regional Asia relatif memang menunjukkan bagaimana memang optimisme investor tadi sekali lagi baik itu domestik dan juga foreign masih cukup bagus terhadap fundamental
ekonomi kita, ya, atau juga bisa dibilang terhadap pertumbuhan atau fundamental emiten-emiten kita. Dan memang sepanjang 2022 memang yang baru di kuartal ketiga kita lihat memang performa emiten kita juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pasca keluar dari dampak pandemi COVID-19. Mas Alfred, tadi Anda katakan fundamental dalam negeri, kemudian juga emiten kondisi yang baik di Indonesia, kemudian juga tadi beberapa hal yang diuntungkan dengan adanya kenaikan harga energi. Apakah ini juga meningkatkan risk appetite dari para investor, mengingat memang sentimen global masih didominasi dengan isu-isu yang di 2022 belum 100% tersolve? Ya, kalau kita lihat memang tadi bahwa tentu bahwa di 2023 dengan kenaikan suku bunga dan ekspektasi terhadap dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, memang aset-aset beresiko termasuk di dalamnya saham memang bisa dibilang secara teoritis memang akan dihindari oleh investor, karena memang tadi bahwa dari sisi risiko saham termasuk aset yang beresiko, dan kalau kita lihat kemungkinan arahnya akan lari kepada tadi yang safe haven dan sebagainya. Jadi memang kondisi seperti ini memang menjadi sentimen juga sebenarnya bagi pasar saham. Tapi kembali lagi bahwa kalau kita lihat bahwa tekanan terhadap ekonomi kita perkirakan bersifat short term, ya, karena tadi bahwa tema besarnya bahwa kita sebenarnya sudah melewati yang namanya pandemi COVID-19. Jadi dalam era pemulihan, cuma dalam era pemulihan ekonomi tadi kita tertahan oleh kenaikan inflasi yang memaksa Bank Sentral untuk menaikkan suku bunga yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kita juga optimis bahwa nanti di akhir tahun 2023 bahwa sentimen pemulihan atau sentimen recovery ekonomi secara global dari sisi pasca pandemi akan kembali berlanjut, dan kita juga optimis bahwa kebijakan Bank Sentral yang sudah menaikkan signifikan suku bunga ini juga akan berhasil menekan inflasi. Cuma tinggal beberapa isu-isu utama, ya, seperti misalnya konflik Rusia Ukraina yang memang masih sulit untuk kita prediksi terkait dengan tadi eskalasi yang sudah mulai kita lihat di awal tahun ini. Baik, terima kasih Mas Alfred Nainggolan selaku Kepala Riset Praus Capital. Terima kasih atas perbincangannya pada pagi hari ini.